menjadi rumah bersama bagi anak-anak muda Hindu untuk mengisi kehidupan ini dengan apa? Dengan berkesenian. Hindu Channel sudah memberikan rumah bagi kami, seniman muda Hindu yang ingin belajar berkarya agar bisa sehebat Ibu Tri, Pak Dewa Bujana. Amalkan Trikaya Parisuda Kayika Wacika Manacika. Tapi ketika kita mau bikin lagu, memang ada ilmunya, gitu ya. Ada ilmunya. Bikin lagu tradisi dengan bikin lagu pop beda. Strukturnya, ya, konstruksinya. Jadi kalau diterangkan di sini nanti kita bikin podcast 40 seri, ya kan? Karena apa namanya, ini adalah sebuah pelajaran gitu ya, pelajaran yang mungkin sulit akan disampaikan hanya dalam waktu 2 atau 3 menit. Untuk bisa merekam memori kenangan yang nanti kalau saya ada umur sampai saya tua atau mungkin memiliki keturunan, ada yang bisa kami buka memorinya gitu, Mas. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentu saja pada hari ini kita berada di tempat yang berbeda dari kegiatan-kegiatan podcast ataupun diskusi Hindu Channel yang sering kita lihat itu di studio. Nah, tentu saja ini rasa bangga kami dari Hindu Channel bisa menghadirkan tokoh Hindu atau seniman Hindu yang ikut berperan dalam perkembangan khususnya Hindu Channel sampai saat ini terkait dengan kesenian, yaitu Lomba Cipta Lagu Rohani Hindu yang sudah berjalan 4 tahun. Ini berturut-turut kita lakukan. Hari ini kita langsung sapa orang yang istimewa. Siapa yang tidak kenal seorang Ibu Tri Utami. Om Swastiastu. Saliman dulu. Kita ketemu akhirnya di Jakarta. Ya. Dan juga kita mendatangkan Bu Tri Utami. Ini calon generasi-generasi yang menjaga khususnya kesenian-kesenian terkait dengan musik, yaitu Bli Gede Susila. Langsung dari Nusa Tenggara Timur kita hadirkan yang tampil langsung di acara Puncak Dharma Santi. Sastu. Om Swastiastu. Bangga, senang hari ini bisa luar tampil. biasa, bersyukur. Luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan khusus kepada seorang seniman musik tentu saja, siapa yang tidak kenal lagu-lagu seorang Tri Utami? Hindu Channel sudah 4 tahun mengadakan lomba cipta lagu. Karyanya sudah lebih dari 40 lebih, ada 60 sampai 80. Dari kacamata seorang Tri Utami, kita ingin mendengarkan pada hari ini. Monggo, Ibu. Ya, ini kan wadah ya, sebuah wadah yang disediakan oleh teman-teman sendiri untuk menjadi media sebetulnya ya, menjadi media. Ini tidak hanya bisa dilihat sebagai hanya ajang kompetisi, gitu ya. Bukan kompetisi dalam pengertian bahwa satu menjatuhkan yang lain, tidak sebetulnya. Ajang kompetisi atau ajang lomba ini adalah bagian dari target-target antara bagi anak-anak muda untuk menapaki dari satu titik ke titik yang lain sebagai bahan pengalaman hidup, gitu ya. Jadi pengalaman manusia itu kan penting karena itu yang akan menjadi bekal, gitu. Nah, setiap orang yang pernah ada atau masuk di lomba ini, gitu, di kompetisi ini, saya yakin mereka akan punya kenangan, punya pengalaman yang mereka akan bawa. Karena tidak ada pengalaman dan kenangan yang bisa dihapus begitu saja. Nah, kembali pada orangnya nanti, apakah pengalaman itu akan dijadikan sebagai bekal untuk mensupport dirinya sejauh mungkin,
atau hanya berlalu saja dan disimpan sebagai kenangan. Itu kembali kepada manusianya masing-masing. Akan tetapi saya yakin bahwa kompetisi ini tentu diinginkan untuk menjadi tempat bersama gitu ya, menjadi rumah bersama bagi anak-anak muda Hindu untuk mengisi kehidupan ini dengan apa? Dengan berkesenian gitu, dengan berkesenian. Siapa yang punya bakat main musik, punya bakat mencipta lagu, di situ juga ada mungkin yang punya bakat bikin video, ya kan? Ada yang bakat menyanyi. Itu akan menjadi punya ruang bersama gitu, untuk tumbuh. Jadi ini adalah ruang tumbuh bersama. Tapi saya sepakat dengan Bu Tri Utami bahwa ini akan menjadi sebuah kenangan seperti itu. Namun dari kacamata seorang Tri Utami, seorang yang sangat, siapa sih umat Hindu yang tidak kenal dengan lagu? Ada yang juga nggak kenal kali, nggak semua juga kenal saya. Apalagi hari ini tadi tampil di panggung yang langsung heboh, langsung pada tepuk tangan, langsung teriak seperti itu. Itu artinya sudah menunjukkan sudah kenal. Iya. Pada saat dulu menciptakan lagu-lagu yang sampai saat ini diingat oleh umat Hindu, apa sih di benak bayangan seorang Tri Utami? Mungkin walaupun hal kecil itu gitu loh. Ya, lucu ya, kalau saya sama Bu Jana proses yang disebut melahirkan lagu ya gitu. Proses melahirkan lagu itu praktis sebetulnya tidak punya muatan apapun selain memang kami adalah orang-orang yang diberi diberi kesempatan untuk dilewatin sama lagu itu gitu. Itu aja. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak memberikan bobot yang terlalu berat atau harapan-harapan yang terlalu tinggi kepada lagu-lagu itu, enggak. Tapi kami yakin bahwa setiap lagu yang kemudian lahir dari kami gitu, itu bermanfaat gitu. Udah cuman segitu aja. Nggak punya embel-embel yang nggak terlalu wah ini harus gini harus enggak sama sekali. Nanti kita mungkin akan tanyakan kepada seorang Tri Utami, yaitu bagaimana cara kita itu bisa membuat lagu yang sangat menginspirasi, sangat mudah dihafal, kemudian sangat religi, bahkan seandainya sangat tidak religi ya paling tidak anak-anak kita juga semangat kalau menyanyikan. Tapi itu mungkin disimpan dulu karena kita bangga Bu Tri Utami sudah kehadiran di Gede Susila yang dari NDT langsung kita hadirkan. Kita ingin sebagai wadah atau Hindu Channel ini juga apa sih bayangan seorang Gede Susila ketika ada ajang-ajang lomba seperti itu. Monggo bisa disampaikan rasa rasa tidak menduganya bisa hadir ke Jakarta kan gitu, kemudian bisa mengikuti lomba seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Tri, Mas Miko juga, pemirsa Hindu Channel juga. Ya jelas sebagai anak muda Hindu sangat bersyukur kami diberikan ajang seperti yang Ibu Tri bilang, rumah bersama untuk bisa tumbuh, untuk bisa merekam memori, kenangan yang nanti kalau saya ada umur sampai saya tua atau mungkin memiliki keturunan, ada yang bisa kami buka memorinya gitu Mas. Jadi saya tidak berhenti bersyukur karena Hindu Channel sudah memberikan rumah bagi kami, seniman muda Hindu yang ingin belajar berkarya agar bisa sehebat Ibu Tri, Pak Dewa Bujana, agar kami bisa berekspresi gitu Mas, untuk menuangkan pengetahuan yang baru kami pelajari dari melihat senior-senior
seniman-seniman Hindu, kami jadi punya wadah nih. Oh, ini saya mau tampilkan di sini. Apakah sudah sama seperti idola-idola Hindu kami? Apakah bisa kami belajar lebih begitu? Jadi ada showcase-nya begitu, Mas. Itu sih, Mas. Dari sini kita sudah lihat bahwa ternyata punya harapan besar ke depan ketika memang ini tayang di Hindu Channel, kemudian kenangan-kenangan itu akan selalu ada. Sudah tampil di Hindu Channel, Bu Tri Utami, sudah juga Bu Tri Utami melihat karyanya. Nanti mohon silahkan bertanya kepada Bu Tri Utami, nanti siapkan ini pertanyaan yang mungkin ke depan akan berkarya, baik itu buat anak-anak, buat remaja, bahkan buat yang dewasa. Silahkan bertanya nanti. Mohon jawaban tadi Bu Tri Utami. Yang mana? Yang terkait dengan membuat lagu yang mungkin pandangan dari seorang Tri Utami buat adik-adik kita yang menyaksikan di Hindu Channel hari ini. Oke, iya. Pertama adalah setiap orang itu kan lahir dengan bakat. Ya, kita tuh nggak pernah tawar-menawar bakat tuh, nggak pernah bargain, nggak beli. Gitu ya, dia lahir bersama dengan diri kita. Tapi setiap orang tuh bakatnya beda-beda, nggak sama. Bakat itu dibawa sejak lahir, tetapi dikembangkan oleh lingkungan di awal sebagai anak-anak, dan kemudian ditumbuhkan lagi, dikembangkan lagi oleh pribadinya masing-masing. Mau dipakai apa, mau dikembangkan sejauh mana gitu, itu pilihan. Tetapi ketika kita misalnya masuk ke dalam hal yang lebih spesifik, misalnya bakat seni. Seni apa? Seni musik gitu ya. Musik apa? Mau itu kan ada ininya lagi ya, ada bagian klasternya lagi. Musik apa? Ada yang lebih cenderung suka musik rock, ada yang cenderung suka musik pop. Itu selera nanti. Selera yang kemudian terbentuk atas nama pribadinya masing-masing. Jadi ada orang yang cenderung kalau ini pengennya bikin lagu rock, ada yang pengen bikin lagu pop, ada yang pengen bikin lagu dangdut, lagu Melayu. Syah-syah aja. Gitu. Itu adalah style, ya, style lagu. Tetapi saat kita bikin lagu, maka ada pelajarannya musik itu gitu. Oh, bikin lagu itu kalau lagu pop biasanya komposisinya strukturnya begini gitu. Ada bait 1 gitu kan. Bait 2 yang biasanya diulang, kemudian masuk refren. Gitu. Refren ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bait. Kemudian ada orang yang saya bikin bridge, nama istilahnya gitu ya, saya bikin bridge gitu. Itu saja tidak cukup. Dia harus kemudian ketemu dengan arranger. Ya kan, kemudian apakah dia mau nyanyikan sendiri atau tidak, yaitu apakah dia berbakat nyanyi atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi ketika kita mau bikin lagu, memang ada ilmunya gitu ya. Ada ilmunya. Bikin lagu tradisi dengan bikin lagu pop beda. Strukturnya ya, konstruksinya. Jadi kalau diterangkan di sini nanti kita bikin podcast 40 seri. Ya kan, karena ini adalah sebuah pelajaran gitu ya, pelajaran yang mungkin sulit akan disampaikan hanya dalam waktu 2 atau 3 menit. Tapi paling tidak untuk siapapun yang memang senang membuat lagu, bikin aja lagu. Bikin aja. Karena seorang pencipta lagu yang paling tenar sekalipun, pasti dia akan mulai dari lagu yang tidak tenar. Ya kan? Lagu yang bagus dimulai juga dari lagu yang mungkin belum pas gitu. Itu adalah proses. Nah, kita tidak bicara hasil, tapi kita bicara pada latar prosesnya. Karena proses itulah yang lebih penting daripada hasilnya. Gitu. Jadi kalau memang mau berproses aja. Bikin lagu saja gitu kan. Gak apa-apa. Karena itu adalah bagian dari latihan. Gitu. Latihan aja bikin lagu terus. Lama-lama terus kemudian akan berkembang gitu. Selama bakatnya memang ada.
tadi menarik yang disampaikan Mbak Tri Utami bahwa kalau disampaikan di hari ini 40 semester. Itu udah nggak bisa. Dan tapi kita sudah ngobrol dengan Bu Tri Utami bahwa nanti kita akan adakan seminar khusus yang mungkin nanti kita akan sebarluaskan untuk kita bisa bersama-sama belajar pada Bu Tri Utami dan juga tim besar lainnya ya. Mungkin harusnya beli Dewa Bujana nih yang harusnya dikejar. Jadi, di sini harus memang disebutkan oleh Bu Tri Utami. Kalau kita yang menyebutkan nanti. Ya nanti saya pasti beliau pasti mau, cuman memang sibuk banget gitu ya. Jadi nanti coba kita ngobrol lagi ya sama Beli Dewa gitu. Ibu Tri Utami kita begitu. Nanti kita juga saya tanyakan lagi. Mohon saya kasih waktu. Bertatap muka secara berat sama idola sendiri. Monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Viko. Bu Tri, mungkin saya sebagai seorang seniman yang mengagumi karya-karya Bu Tri dan saat ini lagi belajar untuk membuat lagu, apa sih yang harusnya kami sebagai generasi muda tanamkan dalam diri kami dalam berkarya atau menciptakan sebuah karya, Ibu? Oke. Yang penting itu jujur. Ya, jujur. Jangan ngambil karya orang, ditempel-tempel. Itu yang paling penting. Ketika kita memang mau membuat lagu, sebetulnya kita bisa belajar dari hal yang simpel, mengambil atau merekam peristiwa yang sangat sederhana, ya kan, gitu. Sehingga terus kemudian dengan segala kerendahan hati kita mendownload itu sebetulnya dari semesta, gitu ya. Ada gagasan-gagasan yang tiba-tiba muncul di kepala. Ada melodi-melodi yang tiba-tiba kita nyanyikan, entah dari mana itu datangnya, gitu ya. Dan kemudian proses-proses yang sangat spiritual di dalam membangun sebuah lagu itu, termasuk liriknya, ya itu adalah hal yang kalau kita di musik itu ya memang sesakral itu gitu loh. Bunyian itu sesakral itu. Dan intinya adalah ketika lagu itu terus kemudian lahir, kan bukan buat kita dengar sendiri. Itu akan kita bagikan kepada siapapun yang mau mendengar. Berarti nanti ada orang lain yang punya hak untuk mendengarkan lagu yang baik. Ya, gitu. Punya hak untuk mendengarkan yang indah-indah. Ya kan? Punya hak untuk mendengarkan lirik-lirik yang membangun, yang menyemangati, yang bernilai edukasi, gitu ya, tanpa mengajari tapi bernilai edukasi, atau mengantarkan orang pada kesadaran-kesadaran tentang hidup misalnya, gitu. Nah itu tanggung jawab pencipta lagu itu di situ, gitu ya. Sehingga ketika dia mau mempublish sebuah lagu, dia akan berpikir dulu, gitu. Sebentar ya, dia akan cek lagi, dia akan dengar lagi berulang-ulang. Oh ininya mungkin ada yang, begitulah proses namanya, gitu. Sehingga yang penting adalah satu, jujur, dua, tanggung jawab terhadap nanti apa yang akan dilahirkan, gitu. Itu sesimpel itulah. Kalau persoalan lagu bagus atau nggak bagus kan depend kepada selera, iya kan. Ada lagu bagus tapi rock, kok saya nggak suka, ya itu karena seleranya suka lagu jazz misalnya gitu, nggak suka lagu rock, tapi bukan berarti lagunya jelek kan, gitu. Jadi kalau kita bicara musik itu memang kompleksitasnya sangat luas gitu, sangat besar sekali. Tapi jujur dan bertanggung jawab itu adalah menjadi disiplin yang kalau saya mewajibkan diri saya untuk itu ketika dalam proses. Selebihnya adalah menyerah kepada yang punya seluruh kehidupan ini. Selebihnya adalah menyerah, karena nanti lagu itu akan dipersembahkan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Gitu. Kayaknya podcast berdua aja ya. Iya silakan, Mas Miko sana aja. Jadi kita tidak akan panjang lebar. Kita ingin meminta harapan dari Beli Gede, harapan untuk kedepannya kita bisa berkarya seperti apa, dan mungkin akan ada wadah-wadah yang lebih besar lagi
lembaga kita dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita nanti akan minta harapan dari Bu Tri. Monggo. Baik, terima kasih Mas Miko, Bu Tri. Saya Gede Susila sangat berharap untuk Hindu Channel bisa konsistensinya untuk membangun kami, terutama generasi muda Hindu yang ingin belajar, yang ingin berkembang, yang ingin menggemakan Hindu lebih luas lagi, agar selalu diberikan wadah, kemudian agar selalu dituntun dan dibimbing oleh seniman-seniman seperti Bu Tri, mungkin Beli Dewa Bujana, dan seniman-seniman Hindu lainnya, agar kami umat Hindu punya arah untuk karya, kami bisa berkarya di mana. Jika kami memang memiliki ketertarikan di bidang seni untuk mempengaruhi seluruh umat Hindu yang masih muda dengan cara kekinian, apakah ada nanti bantuan atau bimbingan dari senior-senior seniman Hindu untuk kami bisa reach out supaya karya kami itu bisa gampang diterima oleh generasi kami ataupun generasi setelah kami, supaya nanti mereka dalam tanda kutip, oh keren juga ya Hindu bisa se-fleksibel ini mungkin. Itu sih Mas harapan saya untuk Hindu Channel. Saya juga mau bilang terima kasih banyak atas bimbingannya Bu Tri, Hindu Channel terutama, dan seluruh panitia Dharma Santi BUMN 2025 yang memberikan kami wadah dan apresiasi yang sangat tinggi bagi kami untuk berkarya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Rasa bangga yang luar biasa bisa tampil di depan umat 3.000, 2.000 umat, jauh-jauh dari NTT seperti itu. Dan kita juga akan mendengarkan harapan besar. Ya. Ini berbicara kepada anak-anak kita nih, Bu. Ya, baik. Yang pertama adalah jadilah manusia. Ya. Jadilah jeleme yang manusia, gitu kan? Supaya kita mengerti tujuan kita di atas muka bumi ini apa, gitu. Tugas kita di atas muka bumi ini apa? Bukan hanya sekedar mengambil untuk diri kita sendiri, tapi kita tuh punya tugas yang jauh lebih besar lah, gitu ya. Itu untuk apa? Untuk menjadi manusia. Itu nggak gampang, gitu. Sehingga saya harapkan teman-teman dari Hindu Channel ini bisa juga menghadirkan program-program yang kemudian bisa membicarakan tentang hidup, tentang hal-hal yang sifatnya sederhana lah saja, gitu. Gak usah yang terlalu tinggi-tinggi. Kita lihat apa yang sehari-hari. Misalnya paling gampang, pernah ada program sampah nggak misalnya? Tentang sampah, entah pengelolaan sampah kah, atau bagaimana kita bisa melihat sampah dari sudut pandang ajaran. Itu kan simpel sekali, dan sampah itu kita temui sehari-hari, gitu. Nah, kalau Hindu Channel ini bisa menghadirkan program-program yang aplikatif, pembicaraan-pembicaraan yang aplikatif dengan tema-tema sederhana, tidak hanya menjadi ruang tumbuh bersama bagi kesenian, tapi ruang tumbuh bersama bagi kemanusiaan, gitu. Jadi kita ajak anak-anak muda ini untuk ngobrol, gitu. Yuk ngobrol tentang sampah, yuk ngobrol tentang hutan yang sekarang sudah semakin habis. Apa kaitan kita dengan hutan? Apa kaitan kita dengan pohon, misalnya gitu. Itu kan hal-hal yang kita temukan setiap hari. Yuk kita lihat tentang air, yuk kita lihat tentang bagaimana nasi di atas meja kita, gitu. Itu hal-hal yang kita temukan di dalam hidup. Saking seringnya ketemu, kita pikir itu nggak penting, ya kan? Kita inherent. Nah, semoga sekali lagi Hindu Channel ini bisa menjadi rumah bersama untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia. Rumah bersama. Sudah akan dikunci oleh Hindu Channel hari ini, apalagi direkamkan. Dan inilah diskusi kita bersama dengan Ibu Tri Utami. Terima kasih
Mohon maaf, Sinampul. Nggih, saya maafkan. Oh, Kak, sehingga selama tahun ini. Selanjutnya tetap kita minta bimbingan, minta arahan, dan seperti Beli Gede tadi, mohon arahan, mohon bimbingan terus-terusan karena ini akan terus akan tumbuh bibit-bibit generasi Hindu selanjutnya. Dan diskusi kita pada hari ini, pada sore hari ini merupakan diskusi yang akan menjadi saksi terkait dengan berkembangnya generasi Hindu kita, bakat-bakat yang baru akan muncul lagi. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Ibu Tri Utami dan juga Beli Gede. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Sama Ibu, Rahayu, sama Rahayu.